Resesi atau kondisi ekonomi suatu negara yang tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut kini merambah ke kawasan Uni Eropa. Inggris mengumumkan di kuartal 2 ekonomi mereka minus 17,9%, sementara di kuartal pertama minus 1,6%. Kemudian Prancis juga di kuartal 2 minus 13,8% setelah pada kuartal pertama minus 5%. Uni Eropa, saudara, menyusul Amerika Serikat yang sudah mengumumkan resesi terlebih dahulu dengan pertumbuhan kuartal 2 minus 32,9%. Nah, kemudian apa dampaknya ke Indonesia? Kemungkinan besar pemulihan ekonomi Indonesia akan terhambat karena beberapa negara yang resesi adalah mitra dagang utama Indonesia. Yang kedua adalah soal investasi. Negara-negara yang ekonominya melambat tentu tidak mungkin melakukan investasi, padahal mereka adalah negara-negara kaya yang berpotensi melakukan investasi langsung ke Indonesia alias foreign direct investment. Nah, konsumsi dalam negeri kini jadi tumpuan agar Indonesia bisa terbebas dari jurang resesi. Dan saudara, resesi dunia juga dicermati para pelaku pasar hari ini. Nah, bagaimana pergerakan saham di awal pembukaan setelah libur panjang kemarin? Kita langsung menuju ke lantai bursa bersama jurnalis Kompas TV ada Diana Valencia dan juga juru kamera Sultoni. Diana, apakah ancaman resesi jadi salah satu sentimen di pergerakan pasar hari ini? Benar sekali, Maidop. Isu resesi di berbagai negara maju, mulai dari Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Singapura, masih jadi salah satu sentimen yang mempengaruhi pergerakan saham ataupun indeks harga saham gabungan pada hari ini. Setidaknya memang ada dua sentimen yang mendominasi pergerakan IHSG pada hari ini. Yang pertama, resesi dari berbagai negara maju, karena memang resesi ini bisa menambah sentimen negatif yang menghambat pergerakan IHSG. Kita simak juga beberapa pendapat dari para analis, mulai dari Presidir CSA Institute yakni Arya Santoso yang menyebutkan bahwa status resesi di negara-negara Asia ini bisa berimbas pada pergerakan saham regional dan juga menahan laju indeks. Nah, posisinya saat ini memang para pelaku pasar sedang menanti PDB kuartal kedua ataupun produk domestik bruto kuartal kedua. Nah, kalau Arya sendiri memprediksi bahwa PDB kuartal kedua ini masih akan lebih lambat karena memang masih ada imbas dari pembatasan sosial berskala besar. Kemudian lebih lanjutnya soal analis dari analis Pilar Mas Investindo Sekuritas Oki Ardiastama menyebutkan bahwa apabila nanti PDB kuartal kedua ini di bawah ekspektasi, maka IHSG diprediksi ataupun bisa anjlok. Nah, tapi kalau IHSG masih berada ataupun terjaga di atas angka 5.000, maka koreksinya pun terbatas. Nah, sebelum kita membahas soal sentimen yang kedua, saya akan mengajak Anda untuk menengok terlebih dahulu sebenarnya kondisi pergerakan IHSG pada hari ini. Nah, bisa terlihat bahwa IHSG itu bergerak di zona merah, yakni melemah sekitar 0,66% begitu ke level 5.110. Berarti artinya ada pengurangan 39,77 poin. Nah, untuk melanjutkan kembali begitu saudara, zona merah ini tidak hanya dipengaruhi oleh isu resesi di berbagai negara maju saja, tetapi juga dipengaruhi oleh isu soal data inflasi per Juli 2020 yang diperoleh nanti dari Badan Pusat Statistik. Selain data PDB kuartal kedua, memang data inflasi ini jadi salah satu data yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar begitu, karena memang data inflasi ini bisa jadi salah satu indikator bagaimana tingkat konsumsi dalam negeri yang apabila nih di bulan ini itu ada peningkatan, maka ada kemungkinan konsumsi masyarakat juga berputar yang juga menjadi salah satu tanda bahwa geliat ekonomi Indonesia itu mulai bergerak ke arah ataupun kecenderungannya membaik begitu. Nah, kalau kita mengutip dari Kontan, inflasi Juli 2020 diprediksi masih cenderung landai, yakni di angka 0,03%, yang memang lebih rendah dibandingkan angka bulan Juni. Kenapa demikian? Mengutip dari salah satu pernyataan ekonom Bank Permata, Joshua Pardede menyebutkan ini ataupun angka inflasi yang cukup landai ini disebabkan menurunnya harga komponen bergejolak, khususnya pangan. Nah,
sebagian besar harga pangan ini terkena deflasi karena memang masih rendahnya daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan lebih lanjutnya memang pendorong utama inflasi itu berpusat ataupun di sekitar inflasi inti yang didorong kenaikan harga emas hingga angka 10,43% akibat kenaikan harga komoditas emas global juga. Nah, inflasi ini juga nanti disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tentunya kami di sini juga masih menanti sekiranya data PDB kuartal kedua, kemudian inflasi per Juli 2020 nanti bisa dirilis yang sekiranya memang menjadi dua sentimen yang mendominasi pergerakan IHSG pada hari ini, 3 Agustus 2020. Kembali ke Anda, Maido.